Membantu seorang klien itu adalah tugas kita, terutama pengen mencari seseorang yang hilang dalam hidupnya. Nah, klien kita kali ini seorang gadis muda umurnya 20 tahun. Dia ini pengen mencari ibu dan kembarannya. Sudah 17 tahun ini, mereka ini terpisah dan tidak ada kabar sama sekali. Dan terakhir dapat info, kalau ternyata selama ini dia punya kembaran. Jadi ini sekarang dia tinggal sama siapa, Fel? Dia tinggal sendiri sekarang. Sendiri? Iya, karena katanya papanya itu meninggal. Jadi dia baru tahu ada kembarannya itu pas papanya mau meninggal. Papanya baru ngasih tahu. Assalamualaikum. 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 Pas kita datang ke rumahnya, kok rumahnya sepi? Pintunya ditutup, jendela juga ditutup. Kemana ini Rina ini? Iya. Coba telepon ya, dia janjian. Coba telepon. Di mana? Tuh di HP. mobil tadi, coba tolong ambil infonya. Chandra. Tolong dong HP aku ya. Gue tanya sama Feli, udah janjian Fel? Udah man, udah janjian. Di rumahnya janjiannya? Iya di rumahnya. Udah, aku udah bilang kita jam 1 ke rumahnya. Gak ada orang ya? Tanya orang sini. Nggak diangkat nih. Misi. Ini gimana sih? Udah janji belum? Udah, aku udah janjian jam 1 loh padahal. Coba deh, telepon lagi. Rina. Nah kemana ini Rina ini? Kenapa kok tiba-tiba dia nggak ngasih kabar perginya kemana? Akhirnya kita coba tanya sama tetangga di kanan kirinya. Nomornya nggak aktif. Tuh nggak ada orang kan? Nggak ada orang, kosong. Tanya aja ya. Iya tanya. Coba deh ke tetangga. Coba tanya warga deh. Nah itu ada ibu-ibu tuh. Bu, mau nanya Bu. Ibu, maaf mau nanya. Ini rumahnya Rina. Rina. Iya. Tadi saya ketemu dia kok nggak ada. Ibu tahu nggak kira-kira kemana ya? Hah? Oh lagi mikir. Mikir siapa? Oh mungkin yang dia bilang papanya kali ya. Oh papanya. Di mana makamnya? Di mana makamnya Bu? Sebelah sini. Ini lurus aja ya. Oke. Baik. Terima kasih Bu. Bu makasih ya. Sebentar ya. Iya kita langsung nyamperin aja di sana. Kita ke pemakamannya. Akhirnya kita menuju ke tempat pemakaman ayahnya Rina. Begitu sampai di sana, ternyata Rina di situ lagi berdoa buat ayahnya. Assalamualaikum. Si Rina, halo. Tadi aku udah dari rumah kamu. Oke, udah kok. Hebat. Setelah kita sama-sama datang ke pemakaman ayahnya, ke kuburan ayahnya, kita juga ikut mendoakan ayahnya yang baru saja meninggal 6 bulan yang lalu. Kita semua tim panggil, kita sama-sama mendoakan, kirim surat Al-Fatihah buat almarhum Bapak Bobi, yang mudah-mudahan almarhum Bapak Bobi dimaafkan segala kesalahannya, dimaafkan segala dosa-dosanya, dilipat gandakan amal baiknya, diterima amal baiknya sama Allah SWT, dan insya Allah bisa masuk surganya Allah. Amin amin ya Allah.
Nah sesudah ketemu sama Rina, akhirnya kita kembali lagi ke rumahnya Rina. Di situ Rina cerita semuanya. Bagaimana awal mulanya ayah dan ibunya cerai. Diceritain semuanya. Bagaimana ceritanya dia kok tiba-tiba tahu bahwa dia punya kembaran. Diceritain juga di situ. Ya, Rina udah siap nih kayaknya. Jadi, kenapa nih? Ya jadi gini, ini kan sebelum kita lanjut ke pencarian, mungkin kamu ceritain dulu sedikit, ya, gimana asal mulanya dan kenapa kamu kemudian memutuskan ikut acara ini. Mungkin boleh kamu ceritain. Terus. Jadi itu aku punya masalah keluarga kak. Mama papa aku cerai waktu aku masih kecil. Aku nggak tahu sekarang mama aku di mana. Aku suka nanya sih ke papa, mama di mana, tapi papa cuma bilang mama pergi, papa juga nggak tahu kemana. Waktu itu kamu umur berapa waktu kecil mama papa kamu cerai? Umur 2 tahun. Oh 2 tahun, masih kecil banget ya? Lupa juga mungkin muka mama. Ya waktu itu berarti kamu nggak tahu apa-apa ya? Enggak ya? Kamu baru sadar ternyata mama kamu nggak pernah ada di rumah itu sekitar umur berapa waktu itu? 17 tahun. 17 tahun kamu baru menanyakan itu terus sama papa kamu. Terus papa kamu jawabnya apa? Papa katanya mama pergi nggak tahu kemana gitu. Aku juga udah coba buat tanya ke keluarga papa sama mama, tapi juga nggak ada yang tahu. Jadi Rina ini cerita, waktu dia umur 2 tahun, ayah dan ibunya cerai. Sewaktu Rina 2 tahun ini, ayah dan ibunya cerai. Waktu Rina ini nanya sama ayahnya, kemana ibu? Kemana ibu ayah? Tapi ayahnya selalu bilang pergi. Ayahnya selalu bilang ada. Ayahnya selalu bilang nanti. Nggak pernah selama umur 2 tahun sampai sekarang 20 tahun ini Rina ini ketemu sama ibunya, nggak pernah. Rina juga nggak tahu kalau dia punya saudara kandung, kalau dia punya kembaran. Rina juga nggak tahu. Nah begitu diceritain, kalau dia ternyata punya ibu kandung, kalau ternyata dia ini punya saudara kembar, Rina kaget di situ. Dia ingin mencari di mana keberadaan ibu dan saudara kembarnya. Ini kan kamu baru tahu setelah papa kamu sakit, ya, dan sebelum meninggal dia cerita semuanya. Waktu itu ceritakan apa saja? Waktu papa sebelum meninggal, papa bilang aku punya saudara kembar kak. Dia tinggal sama mama aku, tapi aku nggak tahu dia tinggal di mana. Yang tahu itu cuma ibu Atun. Clue yang pertama, Rina bilang sebelum ayahnya meninggal, ayahnya ngasih tahu coba datang ke ibu Atun. Ibu Atun ini ternyata pernah kerja di rumahnya Rina. Ibu Atun itu siapa? Ibu Atun itu yang ngasuh aku waktu masih aku kecil. Dulu sewaktu kamu masih kecil ada seorang pembantu yang kerja di rumah kamu juga, namanya Ibu Atun. Ibu Atun ini. Dan papa kamu sebelum meninggal mengamanahkan untuk mencari Ibu Atun ini. Iya, Kamu pernah ketemu sama Ibu Atun sebelumnya? belum pernah. Waktu kecil kamu masih ingat sama Ibu Atun? Enggak ingat. Enggak sama sekali. Enggak. Kamu udah tanya belum sama saudara kamu, keluarga kamu? Aku udah coba tanya, tapi emang nggak ada yang tahu keadaannya. Enggak, waktu papa kamu sakit, ya kan? Mungkin ada temennya yang jenguk, ya, ada keluarga yang nengokin. Kamu nggak sempat nanya sama mereka? Enggak. Nggak sempat nanya? Enggak. Mereka tahu nggak gimana masa lalu kamu? Enggak. Mereka kenal nggak sama ibu kandung kamu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu? Nggak ada. Keluarga kamu pun nggak ada yang tahu? Nggak ada. Keluarga dari mama kamu kan nggak ada yang tahu. Nggak ada. Aku udah coba tanya. Mama kan keluarga mama ada yang di kampung, keluarga papa ada yang di kota. Jadi nggak ada yang tahu.
pernikahan mereka ini baik-baik saja, tidak ada masalah katanya. Ayahnya pun bilang seperti itu. Tapi kemudian ibunya pergi meninggalkan rumah dan keluarganya, itu yang menjadi masalah. Rina nanya sama saudara dari ayahnya, nggak ada yang jawab. Rina tanya sama saudari dari ibunya, juga nggak ada yang jawab. Rina tanya sama saudara-saudara yang ada di sekitarnya, juga nggak ada yang jawab. Seakan-akan ditutupin. Jadi seakan-akan ditutupin. Kemana menghilangnya ibunya, kemana menghilangnya kembarannya, seakan-akan ditutupin sama pihak keluarga. Iya, berarti keluarga kamu tahu masalah sebenarnya. Sampai papa kamu cerai, anak dibawa sama mama kamu, sedangkan kamu juga sama mama kamu. Aku yakin ya, keluarga kamu tahu, pasti tahu masalah ini. Aku juga udah sempat nanya aja, cuma aku nggak sempat nanya banyak karena itu lagi duka. Tapi waktu itu papa ngasih foto ini kembaran aku. Dia umur berapa? Karena aku Ini kan kamu pengen banget ketemu sama kembaran kamu, sama mama kamu. Iya. Kamu pengen ketemu sama mereka. Kamu udah cerita sama keluarga kamu belum? Sama saudara kamu kalau kamu kita cari? aku nggak cerita apa-apa. Terus kamu nggak ada deket sama salah satu keluarga papa atau mama kamu? Enggak, aku nggak deket, aku sendiri aja di rumah. Iya, kalau mereka bisa bantu kan mereka tahu lukanya mama kamu. Iya, kamu nggak punya foto mama kamu? Enggak, aku nggak punya. Tapi kan foto pernikahan sama papa kamu kan ada, harus jadi albumnya. Kan mungkin nggak ada. Enggak. Ya ini kalau nggak ada foto bisa susah. Dia kan pasti lupa muka mamanya. Iya. Dan kalau kita nggak ada bantuan dari keluarga kamu, kita juga susah. Coba sekarang kamu udah coba kemana saja mencari? Aku udah coba ke Banten buat nyari ibu Atun, tapi emang nggak ketemu. Kamu nggak ibu Atun juga nggak tahu? Enggak. Nggak tahu. Enggak. Yang di keluarga kamu kenal ibu Atun siapa? Cuma papa aja. Cuma papa. Sama mama. Rina cerita semuanya. Gue sama Feli nanya, kamu sewaktu mama kamu bilang ada kamu sama sekali, dan kamu ingin ketemu sama mama kamu sudah mencari kemana saja? Apa yang sudah kamu lakukan? Coba jelasin. Jadi, kamu udah berusaha nyari. Aku udah berusaha nyari, udah ketemu juga, cuma di situ nggak ada buktinya. Alamatnya udah ketemu di situ. Udah di desa Cibalok, Kabupaten Banten. Di desa. Cibalok. Kamu udah sempet tanya apa RT RW lurah atau apa? Udah sempet nanya sama RT RW, lihat datanya di sana. Belum kepikiran. Belum kepikiran. Belum Jadi belum nanya sama sekali. nanya. Gini aja, kalau gitu mungkin kita akan coba cari alamat di situ. Kalau alamat di situ kita tanya RT RW nggak ada, berarti kita harus ke rumah salah satu keluarga kamu. Harus tahu inti masalahnya dulu nih. Aku nggak tahu sama sekali loh inti masalahnya apa. Aku nggak paham benar. Gitu. Orang tua kamu cuma cerai, ya cerainya kenapa kan bisa tahu minimal masalahnya apa. Gitu. Kan nggak tahu sama sekali. Kamu udah 17 tahun harusnya papa kamu cerita karena kamu udah dewasa 17 tahun. Nggak cerita juga. Enggak. Kalau keluarga orang tua, nah dari mama kamu tahu di kampung. Iya. Tahu di mana kampungnya? Ya, yaudah langsung kita ke sana aja ya. Iya. Oke, ini